Halo, perkenalkan, nama saya Faizal Diansyah, mahasiswa BINUS dengan NIM 24400934995. Kesempatan ini saya akan memaparkan hasil temuan dari refleksi pribadi saya terkait edukasi nilai toleransi dan anti kekerasan pada generasi muda yang menjadi bagian dari proyek kami dalam mata kuliah karakter building agama. Fokus saya adalah melihat bagaimana nilai-nilai ini dapat membentuk generasi muda yang mampu hidup harmonis, adil, dan damai di tengah keberagaman Indonesia. Mengapa ini penting? Karena kita hidup di negara dengan keberagaman agama, suku, budaya, dan pandangan hidup yang sangat besar. Dan tanpa toleransi serta sikap anti kekerasan, keberagaman ini bisa berubah menjadi sumber konflik. Dari hasil wawancara saya, toleransi didefinisikan sebagai sikap menghargai dan menerima perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup. Perlu digarisbawahi, toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua hal. Kita boleh punya keyakinan kita sendiri, tetapi tetap menghormati keyakinan dan identitas orang lain. Inilah yang menjadi dasar hidup harmonis di tengah keberagaman. Selain itu, toleransi juga merupakan fondasi bagi keadilan sosial. Artinya, setiap orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Jika toleransi tidak ada, keadilan sosial akan sulit terwujud. Sikap anti kekerasan juga tidak kalah penting. Tanpa nilai ini, generasi muda akan mudah emosional, gampang terprovokasi, dan cenderung agresif. Ini bisa memicu konflik sosial, bahkan merusak hubungan antar warga yang sebelumnya harmonis. Contoh nyatanya adalah bullying di sekolah atau tawuran antar pelajar yang seringkali berawal dari ejekan-ejekan kecil atau perbedaan pandangan. Jadi, anti kekerasan bukan sekedar menghindari kekerasan fisik, tapi juga kekerasan verbal, termasuk ujaran kebencian dan komentar negatif di media sosial. Dari wawancara saya, menemukan cara efektif untuk menanamkan toleransi sejak dini. Yang pertama, pendidikan karakter di sekolah. Sekolah harus jadi tempat yang bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga membentuk sikap dan karakter. Yang kedua, keteladanan keluarga. Anak belajar dari apa yang dilihat di dalam rumahnya. Kalau rumah kalau di rumah orang tuanya terbiasa menghargai perbedaan, perbedaan pasti anaknya akan mengikuti. Yang ketiga, kegiatan lintas komunitas. Misalnya, festival budaya atau diskusi antar agama yang memungkinkan generasi muda berinteraksi langsung dengan orang yang berbeda latar belakang. Yang terakhir, konsumsi media sosial yang positif, konten yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan kerjasama akan mempengaruhi pola pikir generasi muda kita saat ini. Pesan utama yang saya dapat dari wawancara adalah bahwa perbedaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan bangsa. Generasi muda harus melihat keberagaman sebagai peluang untuk bekerja sama, bukan jadi alasan untuk berkonflik. Kita juga perlu menjadi agen perdamaian, dan itu tidak harus dimulai dari hal-hal yang besar. Tindakan sederhana seperti tidak ikut menyebarkan berita provokatif, menghormati pendapat orang lain, atau menegur teman yang bersikap intoleran, itu sudah menjadi kontribusi besar. Refleksi pribadi. Secara pribadi, proses wawancara ini membuat saya sadar bahwa toleransi adalah keterampilan hidup yang harus terus dilatih. Tidak cukup hanya dalam Tidak cukup hanya perlu paham definisinya, harus ada kesabaran, kesadaran diri, dan latihan untuk bisa benar-benar menerapkannya.
Saya juga menyadari betapa besar peran pendidikan dan keteladanan, baik di sekolah maupun keluarga. Selain itu, saya merasa punya tanggung jawab pribadi untuk menjadi teladan. Misalnya, menjaga ucapan, menghindari prasangka buruk, serta menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Bagi saya, menyebarkan nilai damai bisa dilakukan lewat banyak cara, dari percakapan sehari-hari, posting yang positif di media sosial, sampai aksi nyata dalam kegiatan sosial. Harapannya, semakin banyak individu yang menjalankan ini, semakin dekat kita pada masyarakat yang damai dan bersatu. Dari hasil temuan refleksi ini, saya semakin yakin bahwa toleransi dan anti kekerasan bukan hanya nilai yang kita pelajari, tetapi keterampilan yang harus kita latih setiap hari. Perbedaan di antara kita bukanlah alasan untuk berpecah belah, melainkan kekuatan yang bisa menyatukan. Jika setiap individu mau memulai dari hal-hal yang kecil seperti menghormati, mendengar, dan menghargai, maka kita sedang membangun pondasi bagi bangsa yang damai, adil, dan bersatu. Mari kita mulai melakukannya dari diri kita sekarang. Terima kasih. Saya Faizal Andiansyah, pamit undur diri.